Kita bisa ngitung dari mana ini sumber penyakitnya. Karena dari nada bicara sudah ketahuan. Dari nada bicara sudah ketahuan. Warna kulit. Warna mata. Dari kulit sudah kelihatan. Ini dari mana sebetulnya penyakit. Itu sudah ada ciri-ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di acara Pesantren Berbicara. Sahabat-sahabat Al-Mekah, hari ini saya telah mengundang salah satu ustadz yang menurut saya luar biasa, sehingga kami ingin menggali lebih dalam terhadap kesehatan. Karena banyak pesantren yang kita jalani pasti banyak juga ketemu dengan ajengan yang benar-benar sedang dalam kondisi kesehatannya berkurang. Kali ini sahabat-sahabat Al-Mekah, saya sudah menyampaikan hal ini kepada Ustadz yang telah kami undang, yaitu dengan Pak Ustadz. Kalau dipanggil banyak istilahnya, ada dibilang dengan AA Jus, dan hari ini saya bilang AA Tabib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak AA? Alhamdulillah. Oke, jadi biar lebih akrabnya sebenarnya saya manggilnya apa sini? AA saja cukup. AA saja ya? Cukup. Nah, jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, kita boleh memanggil AA. AA atau AA ada lagi AA yang lain, maksudnya AA apa atau gitu? Ada. Yang lebih kerennya gitu. Ya. AA Tabib. AA Tabib. Iya. Nah, AA Tabib, saya dari Al-Mekah terima kasih mengucapkan Sama-sama. kepada AA Tabib sudah mau menghadiri dalam podcast kita ini, Pesantren Berbicara. Kami punya program ini sudah kami jalankan kurang lebih 3 bulan ini, tapi masih banyak kritik dan saran dari teman-teman untuk mengambil yang global, tidak hanya wilayah pesantren saja, tetapi yang berhubungan dengan pesantren dan bisa memberikan edukasi dan informasi. Bisa nggak sedikit diceritakan mulai kapan sih karirnya AA Habib dalam bidang kesehatan? Dalam bidang kesehatan ini, kalau dihitung itu sudah mau 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Semua dari pengalaman, dan tentunya ini ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bidang kesehatan ini yang utama, sehat jasmani, sehat rohani. Oke. Kalau sehat jasmani itu dalam pemakanan, pola makan, pola hidup, itu banyak yang salah sebetulnya. Kalau yang di dalam itu dengan berzikir. Karena salah satu hablum minallah secara langsung adalah zikir, bukan sholat saja. Tapi zikirullah. Karena itu tidak ada penghalang. Itu sebetulnya. Jadi harus sehat dalam segi jasmani dan rohani. Segi jasmani dan rohani. 25 tahun dilakoni. Iya. Berarti kan suka dukanya ada. Betul. Pernah nggak sih terjadi ada pasien yang datang di luar dari agama kita? Banyak. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Yang penting, yang utama, kalau orang memang sudah datang ke kita, itu sudah bagian kita. Mau agama apapun, semua sama. Nah, cara mengatur di dalam kesehatan ini kan gini, Pak. Terkadang kita kan menggunakan zikir. Betul. Kira-kira sampai nggak sih, doa kita itu kepada pasien kita yang di luar itu? Tentu. Sangat itu pasti. Itu pasti. Wah, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, AA Tabib ini tidak melihat dari golongan agama manapun, tapi tetap menerima selama kita mau sehat jasmani dan rohani. Betul. Itu pada saat 25 tahun kurun sebelumnya. Ini pernah belajar di pesantren atau apa? Oh, tidak. Tidak. Terus ada guru yang mengajari? Ada guru yang membimbing. Bisa diceritain nggak sedikit sejarah dari guru? Sejarah dari guru, saya ayat pribadi, pertama adalah Hukama Al-Mukarram. Hukama Al-Mukarram. Syekh Ali Lukman. Yang berdomisili di Tasik Ciawi. Tetapi dulu itu di Jakarta dari tahun 80. Saya berguru ke Jakarta, dan setelah karena usia, balik lagi ke Tasik, jadi kita langsung ke Tasik gitu. Balik ke Tasik, ke Ciawi. Ke Ciawi lagi. Nah, berarti di situ belajar sama Maha Guru. Iya. Nah,
Apa aja sih dulu pertama kali standarnya dikasih sama guru? Yang pertama amanahnya sampai laksanakan sampai sekarang itu adalah jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Sholat malam. Sholat malam. Zikir malam. Sholat malam, zikir malam itu standar awal. Itu belum masuk tentang kesehatan ya? Belum. Masih hubungan sama Allah dulu. Betul. Kalau kita kuat, baru kita bisa jalan. Betul. Luar biasa. Nah sehingga kalau proses setelah lewatin berapa lama itu? Itu memang lumayan sampai 5-6 tahun. Baru diperbolehkan untuk kalau dulu keluar. Ya, kalau dulu begini. Jadi kita harus ada kemauan. Keberanian. Yang kuat. Dan memohon petunjuk terus. Sama Allah. Ya, petunjuk dan pertolongan. Karena begini. Namanya petunjuk dan pertolongan itu kepada orang yang mau berpikir. Itu kuncinya. Kuping pakai pendengaran. Hidung pakai penciumannya. Mata pun sama demikian. Untuk penglihatan. Jadi kolbun yang harus hidup. Bukan hati, tapi kolbun. Jadi lebih banyak ditata kolbunya. Kolbun, jangan sampai kolbun. Kolbu. Ya. Kolbu. Iya, kolbun itu kolbin bil mayiti. Jangan sampai kolbu itu mati seperti mayat. Karena datangnya petunjuk ke sana. Selalu berzikir, hidup terus. Makanya Allah, kata Allah begini. Kalau kamu ingat padaku, nih saya aku lebih ingat. Nah seperti itulah. Kalau aku ingat padamu dan aku pasti akan lebih. Memang gak ada yang bisa didustain itu. Allah. Dan karena beliau yang paling kuat. Jadi yang utama adalah zikir sebetulnya. Sebenarnya zikir. Itu kan zikir sudah. Sehingga bisa tahu arti obat-obatan itu gimana. Pertama memang kita juga belajar di dalam kehidupan sehari. Kita banyak belajar. Dan banyak teman juga yang sering sharing bagaimana sampai bisa sejauh ini pengobatan. Kadang-kadang hal jadi dua nalar itu bisa kita obatin. Karena kita bergantung pada Allah. Dan ada syariat atau syaratnya, ada jalannya. Karena apa yang sesuatu diciptakan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Dan sesuatu yang diciptakan pasti ada hikmah. Jadi kita ambil hikmahnya. Gitu. Nah, diambil hikmah. Berarti kalau kan gini tadi kita sempat ngobrol dalam durasi kurang lebih 3 menit lah kita ngobrol. Saya dapat di selentingan dari AA itu mengatakan kalau sekarang ini kan kolbu sudah tersusun. Kita zikir, sholat itu orang Islam tuh pasti tahu. Dan itu memang tanpa kesehatan di dalam darah kita juga nggak bisa juga kita pungkiri. Nah, salah satu contoh aja, apa sih yang pernah AA sarankan kepada pasiennya AA di dalam kesehatan ini yang sudah berobat ke AA sehingga mendapatkan mereka tambahan asupan nutrisi lagi? Karena begini, di dalam tubuh kita ini ciptaan Allah itu lebih sempurna. Sempurna sebetulnya, asal bisa memanagenya atau bisa menempatkannya begitu. Contohnya, makanan yang praktis, siap saji, itu kebanyakan kan pengawet. Iya. Sedangkan dia sendiri, pemakanan yang alam, itu akan menyehatkan. Karena sudah memang alam. Iya. Jadi kebersihan itu juga karena karena itu. Dan tidak ada pengawet. Karena alam itu makanannya nggak lebih bisa dari 24 jam. Betul. Karena kalau lebih dari 24 jam, dia pasti akan layu dan akan busuk. Dan itu tidak boleh lagi. Di umat Islam juga nggak boleh dimakan kayak begitu. Jadi yang dikatakan herbal itu sudah tidak ada fermentasi atau perubahan zat. Jadi begitu kita olah, kita minum langsung. Itu herbal. Satu contoh saja. Apa sih yang pernah berikan kepada suplemen asupan nutrisi yang berbentuk jus itu? Contoh penyakit mah. Mah itu gampang sebetulnya. Tinggal pagi-pagi sebelum makan, kita ngambil wortel 1/4 kg tanpa kita kupas. Wortel 1/4 kg tanpa kita kupas. Kita cuci saja bersih. Kulit semangka. Kulit semangka yang hijau sama yang putihnya kita ambil satuan. Kentang mentah ukuran sedang 1. Jangan dikupas. Kita cuci bersih, lap kering, kita parut, peras airnya. Nah kita itu saripatinya sudah jelas. Oh, bukan dagingnya? Bukan. Itu hampas yang dibuang hampas. Sahabat-sahabat Al-Makkah. Ini bukan AA Tabib bukan berbicara untuk kita ini memakan bekas-bekasnya loh ya. Jadi patinya. Tetap ada nama patinya. Mungkin ini udah diriset sama Tabib sehingga udah banyak risetan sekitar 25 tahun dan saya baru kali ini mendengar itu. Tapi sahabat-sahabat Al-Makkah sekalian, terutama yang ada di pesantren, kita nanti bisa belajar juga ke Tabib. Dan saya yakin Tabib juga pengen juga memberikan edukasi pendidikan kesehatan tersebut. Terutama yang sekarang ini ada di hadapan saya, ada 3 orang. Saya boleh dikenalin nggak ke Kang siapa namanya?
Nama saya Agus Prianto. Agus Prianto, Ya. Jawa dong ini. Iya, orang Jawa. Wah, ya, orang Jawa ya. Ya, cuma sering dipanggil mah di sini mah Ragil gitu. Oh, Ragil. Karena paling kecil gitu. Ya enggak jangan mungkin dari orang tua ngasihnya gitu deh. Kalau Mas kakak sebelah? Nama saya Andri Febriana. Andri Febriana. Febriana, dipanggil Mas Febri kali. Mas Andri. Mas Andri. Andri panggil. Mas Andri asli di Sunda atau Asli di Sunda, asli di Bandung. Asli Bandung. Kalau ini Nama saya Prastia Putra. oke, sahabat-sahabat Al-Mekah, ini Mas Satria. Saya udah pernah dipijat sama beliau, diterapi sama beliau. Itu kurang lebih hampir 1,5 jam di office-nya kami di Bandung, dan itu luar biasa. Saya mau terima kasih sama Mas kemarin karena kita ada meeting juga. Beliau jadi akhirnya mendengarkan saja. Nah, ini sekarang saya dari Mas Satria. Kan Mas pernah bilang kalau AA kan pasti dipanggil sama guru juga. Iya. Pernah nggak sih apa yang paling berat diajari oleh Ma Guru? Yang berat itu melaksanakannya. Melaksanakannya. Kalau Mengamalkannya. oh, kenapa seperti itu berat? Karena kan yang saya rasa kan gimana ya? Terasa beratnya tuh seperti kalau disuruh ibadah. Oke. Sementara kan saya Kurang ibadah. sebelumnya gitu. Oke. Setelah mengenal, saya memanggilnya Guru. Oke, Guru. Setelah mengenal Guru, saya ya alhamdulillah dididik sedikit demi sedikit tentang ibadah dulu, baru kesehatan. Oke. Gitu. Dulu sempat bandel kali mungkin. Ya, Makanya diajarin sama Ma Guru atau Guru. Ya. Sehingga ibadahnya. Apa sih yang didapatkan dari hikmah yang diajari oleh Guru? alhamdulillah bisa menikmati hidup, apa arti hidup ini. Oke, terutama kecil aja buat adik-adik kita di pesantren nanti biar supaya tahu kenapa bilang belajar agama itu penting. Kita membaca kitab itu dan menghafal hadis semua penting, tapi nanti setelah itu kita mau kemana? Dan ini adalah satu pola kita bisa membangun untuk kesehatan itu bisa berbagi untuk orang banyak. Ya, Kira-kira yang paling berat itu di ibadahnya, bersyukur. bersyukur. Karena orang rata-rata sulit bersyukur gitu. Oh, Menurut saya pribadi. oke. Ini menarik menurut saya. Ternyata nggak hanya bisa untuk dakwahnya juga udah oke. Jadi bersyukur itu lebih penting. Iya, sangat utama, Pak. Susah dulu bersyukur itu. Sangat susah. Suka berlawanan. Wah, sangat sulit. Saya juga kadang-kadang harus seperti itu. Sampai saat ini, Pak. Sampai saat ini. Kan kalau akan sendiri ada yang menarik nggak waktu pada saat ada guru mengajarkan hal ini atau sama dengan Pras? Ya, jadi kalau ini kan setiap santri kan beda-beda dari beliaunya Sehu ya, gitu kan. Saya manggilnya kan Sehu di sininya. Ya, Sehu. Kalau saya di sini kan di bidang usaha gitu, Kuliner. jualan kuliner. Oke. Ya, jadi kata beliau mah diajarkin gitu kalau misalkan kita hidup emang di bidang perdagangan, tapi jangan telat gitu. Jangan tinggalkan sholat sama zikir nomor 1 kuncinya gitu. Emang dari pengalaman aku pribadi dulu sempat jauh lah gitu kan, jadi mengabaikan tentang agama gitu, jadi ngejar masalah dunia gitu yang dikejar. Nah semenjak itu ya mungkin ya roda kan terus berputar gitu, kita jadi lupa kemana kita dari awalnya. Nah kita kurang bersyukur gitu umpamanya. Oke, ini menarik juga untuk siapa tadi? Ragil. Ragil. Saya manggilnya Ragil. Iya. Kan UMKM. Iya. Ya, UMKM sehingga dulu hanya asik mengejarkan dunia. Iya. Dan saya pernah mengalami fase seperti itu ke AA, cuman kita berbeda bidangnya saja. Iya. Saya banyak di bidang yang lebih besar, kemudian AA di bidang UMKM. Iya. Pada saat AA ketemu dengan Maha Guru atau AA Guru, ini kan diajarkan masalah ibadah. Iya. Otomatis kan ada nih perbedaan dengan Mas Pras. Kalau Mas Pras dulu kan belum merasakan dulu tuh masih kurang dalam di bidang ibadah. Yeah. Juga sama pasti bekerja terus atau akhirnya tidak mencari untuk akhirat. Yeah. Sekarang apa yang kira-kira yang pernah dialami oleh? Jadi gini ya, Sehu dulu Guru bilang kalau misalkan kita dalam usaha gitu ya, jangan lupa kita ibaratnya mah kalau kita makan kacang jangan nama kulitnya gitu. Jadi setiap kita punya penghasilan untuk usaha itu punya
orang lain sebagian gitu. Nah itu pesan dari beliau. Oke. Yang pertama itu sebenarnya pesannya tuh sholat sama zikir. Oke. Kedua, ibaratnya jangan lupa anak yatim, fakir miskin, sama sebelah semuanya itu. Oke. Kita itu Nah, utamanya. zikir yang diajari oleh guru itu apa sih? Zikir mah sebenarnya semua zikir sama. Nggak apa gitu. kira-kira ada yang khusus, umpamanya nggak ada. Kalau zikir Zikirnya itu kalau zikir sebenarnya mah nggak ada yang dikhususin gitu semua ya. lafaz Allah itu Ya. adalah zikir. Semua yang tujuan itu tetap semuanya sama itu. Oke, dan mulai bisa terapi untuk selain untuk UMKM tadi dan dipanggil oleh teman-teman di luar sana, kapan itu mulai udah bisa untuk dilepas sama aku? Ya, saya mah belajar ya pribadi, saya mah sedikit-sedikit ya gitu Oke. ya belajar gitu. Ibaratnya mah yang diajarkan kan kita kan masih di bidang perdagangan ini kan logika gitunya. Oke. Jadi yang penting kan belajar hablum minasnya dulu lah gitu kata beliau teh gitu. Nah, mulai kapan bisa sudah memegang pasien? Kalau untuk memegang pasien ya berapa ya? Saya udah belajar gini udah 9 tahun 10 tahun soalnya. Sudah waktu pada di guru udah mulai berapa bulan kira-kira Ya. dia guru bilang udah kamu bantuin saya Oh. pegang itu yang antrian nomor 3 gitu lah. Itu udah mulai kapan? Ya perkiraan Tetangga aja. Jadi tetangga Jadi, dekatnya saja gitu. Tetangga dekatnya jadi aja hanya gitu. tetangga Saudara, Ya, ya, saudara. Jadi belum kemana-mana. Gitu. Oke. Jadi pada saat posisi itu ada dong hasil rezeki ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini satu nanti menarik, saya mau tanya sama guru. Tapi saya kembali ke Mas Andri. Andri ya. Iya. Nah Kang Andri, sama nggak kira-kira? Udah berapa tahun di guru? Saya kalau nggak salah ikut ASEHU, saya kan enggak ASEHU. Ya, Sewu. Kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah. 2019. Saya paling baru ya. Oh paling baru. Paling baru ya. Nah, terus sama, mulainya juga kita zikir sama sholat itu yang Iya, itu dibenahi. yang lebih utamain. Oke. Emang awalnya sholat. Oke, Guru bisa bilang sholat yang lepaskan sholat. oke. Dan terus Sholat dan beramal. apa reaksi di dalam diri kita ini? Dan kesini, alhamdulillah serba kebuka juga. Oke. Dari pikiran tenang, Oke, insya Allah selalu sehat. oke. Sehari-harinya dulu ngapain Kang? Kalau saya sebagai tukang ojek ya ojek online itu meskipun sekarang juga. Tapi sekarang udah emosi udah mulai terkontrol dong ya? Alhamdulillah sampai sekarang. Ojek itu, tapi emosi udah mulai terkontrol. Alhamdulillah sekarang stabil lah kalau dulu kan Stabil ya? ya stabil Nah, sekarang tapi bisa. sekarang udah ngerti belum untuk apa obat-obatan? Obat-obatan. Atau tetangga juga ada yang sakit udah Andri udah bisa pegang juga. Alhamdulillah sering belajar, suka ada yang minta tolong juga. Oke. Atau langsung dibawa ke Sehu? Enggak, kadang awalnya bawa dulu ke ASEHU, cuman udah sambil belajar, ASEHU selalu bilang, Oke. cobain aja sendiri, cariin dulu, berarti udah percaya seenggaknya gitu. Oke, Bisa dapat. jadi Tabib, saya ini menarik buat teman-teman ya. Kenapa? Dan saya pernah merasakan sesuatu hal pengen belajar itu memang nggak gampang. Kalau kita nggak punya satu kemurnian. Nah kira-kira sehari-harinya sahabat-sahabat ini kan sudah kita tahu. Ada yang UMKM, kemudian ada yang ojol, kemudian si Pras juga. Pras ngapain sehari-harinya? Saya terapi. Terapi. Nah, Menjejaki. sekarang kan otomatis ASEO tuh sudah melepas sedikit ilmunya dan tanggung jawabnya terhadap kita semua. Iya. betul. Benar. Terkadang suka masih ada rasa kurang nggak sih ya? Dalam kurang itu dalam arti kata, ini ilmunya belum cukup ke anak-anak. Suka khawatir nggak sih ya? Takut Kalau- dikomplain sama. Kalau khawatir pasti, karena namanya guru pasti begitu. Pertama, AA harus sabar dalam mendidik. Itu kesabaran yang utama. Dan kita harus bisa paham dan memahami sifat dan karakter satu-satu murid. Oke. Sedangkan muridnya ribuan. Oke. AA hanya bisa bantu dengan doa. Oke. Dan tidak lepas dari memberikan wawasan. Oke. Cuma itu saja sebetulnya. Hanya mengirimkan doa Iya. dan Memberikan wawasan. wawasan. Sepaham-pahamnya, bukan mengerti, tapi harus paham dan memahami. Begitu. Iya, gini loh, saya tuh ngelihat kan punya murid ribuan. Iya. Waktunya istirahat itu pasti otomatis nggak ada. Jarang istirahat. Nah, ini otomatis kan. Dan banyak juga saya melihat dalam dunia terapi ya, istilah kata semua ini pasti kita kalau orang Islam pasti bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Saya nggak berbicara ada yang halus, ada yang kasar. Iya, betul. Tapi ini menarik buat saya. Saya tuh sampai ngomong sama anggota saya tuh gini, Pak, saya ini dia merekomendasikan ASEU ke saya, gitu kan? Saya bilang
Bapak ini kan nggak pernah capek. Teman saya ini kan cuma 2, 1 rokok, 1 kopi. Betul. Iya. Itu terus, karena otak saya nggak pernah bisa berhenti dan bekerja, dan saya terlalu smart untuk setiap hari bekerja dan baca buku, mau di mana aja saya tetap baca. Itu yang pertama. Nah, saya nggak bisa juga tinggal di rumah diam. Saya maunya siar ke pesantren A, ke pesantren B, dan sekarang ini ada Pak untuk buat backup Bapak. Jadi saya ini penasaran, sehingga penasaran, akhirnya Adul saya kirim dulu ke tempat ASEU, ya kan, ke Habib lah. Nah, ke Tabib. Dan akhirnya saya lihat dari rekaman. Ya tadinya saya tuh mau berkunjung ke sana, saya mau bikin podcast ini di rumah. Tapi karena peralatan kita yang banyak, dan akhirnya saya bilang kita sekalian kan aja, nanti kita undang dan kita bisa ngopi bareng, dan kita bisa makan bareng, dan kita bisa ngobrol lebih panjang untuk kita lebih enak. Tapi insya Allah saya akan ke rumah. Insya Allah Tunggu. karena di sana nanti jumper up-nya. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, saya udah hari ini tuh bukan nggak kepengen datang ke tempatnya Tabib, tapi memang kami ada podcast kemarin itu, jadi sekalian kami yang mengundang Tabib, dan alhamdulillah Tabib mau datang. Sehari-harinya selain itu ngapain? Jadi kebanyakan ini dengan keluarga. Jadi waktu yang sedikit itu untuk keluarga. Untuk keluarga. Betul. Nggak ada lain, bisnis lain apa? Nggak ada. Selain ini? Tidak ada. Atau punya kegiatan lain di luar? Tidak ada. Hanya ngurusin umat seperti ini. Iya. Jadi itu udah memang suatu keharusan kalau bagian. Karena ilmu itu harus diamalkan. Oke, ini menarik lagi. Saya dapat cerita. Dulu pernah ke Malaysia. Iya. Kan punya cita-cita pengen punya padepokan. Betul. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah saya potong, dan sahabat-sahabat Al-Mekah yang sahabat-sahabat pengen bekerja sama dengan Al-Mekah dan sedikit mendonasikan amal ataupun sedikit mengalokasikan rezeki, jangan lupa like, share, komen di TV Al-Mekah di Pesantren Berbicara. Nanti kalau kita mau berdonasi, insya Allah kita akan ketemu dengan Tabib dan kita bisa sama-sama untuk riungan berpendapat untuk masalah kesehatan. Tetapi nanti kalaupun sahabat-sahabat Al-Mekah ada rasa kesakitan atau ada fisik yang kurang baik, segera hubungin Al-Mekah, pasti akan kita sambungkan ke Tabib. Pernah pada saat posisi itu mau ke Malaysia? Memang sudah di Malaysia. Dan sudah di Malaysia ya? Ya. Nah, itu mau diambil resepnya. Itu responan itu seperti apa sih sebenarnya? Sehingga atau lah itu seperti apa sih? Jadi begini, karena tidak sesuai dengan apa yang A harapkan, A berpikir begini, lebih baik diamalkan di negeri sendiri. Dulu ada channel memang mau arah ke Malaysia. Kan Malaysia itu kan gila obat. Iya. Dan saya tahu dan Di Malaysia sana itu memang kebanyakan kan herbal kan. Betul. Dunia herb. Betul. Ya. Tapi banyak sekali Ya. di sana. Tapi seperti di sana kan sudah dikemas. Oke. Sedangkan jus dari A tidak bisa dikemas. Langsung diproses. Dia herbal. Ya. Herbal itu tidak ada zat pengawet Ya. atau komplementasi perubahan suatu zat. Ya. Jadi herbal, benar-benar pure herbal. Ya. Jadi bukan dari tumbuhan ataupun dari akar-akaran. Oke. Karena di akar ataupun batang contohnya, Iya. kulit itu ada kambium, itu yang bisa merusak ginjal. Oke. Karena seperti begini, baik dan tidaknya darah itu tergantung lambung, makanan. Jadi dari pola makan, pola apa yang dimakan, seperti kenapa dawuh Rasulullah, makanlah kamu sebelum kamu lapar, berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Di situ sudah mengajarkan, tapi kita tidak ngeh sebetulnya. Oke. Seperti tidur istirahat, cukup, jangan berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Iya. untuk kesehatan. Nah, jadi pada saat sampai di Malaysia itu, apa yang tolak itu sehingga menyampaikan bahwasannya lebih baik di tanah sendiri dibanding tanah orang? Banyak ya. Ada nggak yang membuat tersinggung sehingga akhirnya harus pulang? Ya, otomatis terlalu banyak. Jadi ini ilmu subhanallah ya, bawa jauh-jauh sana sampai ngebelain gimana lah ke sana. Kita sambil siar sebetulnya juga, sambil siar, dan memang di sana kebanyakan orang sakitnya medis banyak, non medis pun banyak. Tetapi tidak pernah masalahkan. Begitu. Dan alhamdulillah semua sembuh, yang kita obatin sembuh gitu. Di sana berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Tapi bolak-balik. Karena Oke, kita tidak Jakarta, punya visa. Indonesia, apa Iya. namanya Indonesia, Iya. Kuala Lumpur, Ya, itu terus bolak-balik ke Malaysia. daerah Pasir Putih, Kelantan. Kelantan. 2 kali naik pesawat. Oh,
Nah sama 6 tahun itu, dan di sana tuh banyak pasiennya juga. Banyak. Dan sampai sekarang masih kontak. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Dan tetapi kalau misalnya nih, ada nih teman saya di Malaysia, Iya. dengar dengan ini. Nah tiba-tiba mereka pengen minta resep lagi Boleh. dengan yang lebih bisa kita Insya Allah, boleh. Itu kita kasih resep putus atau kita nggak boleh berbuat lagi? Takutnya dilesensikan sama Jadi mereka. begini, setiap orang beda-beda. Oke. Dan PA harus tahu dulu atau mau video call contohnya. Oke. Kita bisa ngitung dari mana ini sumber penyakitnya. Karena dari nada bicara sudah ketahuan. Oke. Dari ada bicara sudah Iya. ketahuan. Warna kulit, Oke. warna mata. Oke. Dari kulit sudah kelihatan. Ini dari mana sebetulnya penyakit. Itu sudah ada ciri-cirinya. Oke, ini menarik nih sahabat-sahabat Al-Makkah. Untuk sebagai contohnya saja, ini saya kan udah ada lebih dari mau 1 jam. Iya. Kira-kira melihat saya nih apa sih? Ya, sebetulnya begini. Semua itu pasti lambung Anda. Oke. Karena keasaman. Oke. Banyak makanan yang meningkatkan keasaman. Itu banyak. Tapi kadang-kadang begini, banyak orang yang tidak merasa punya penyakit mah. Oke. Padahal itu banyak sebetulnya, mahnya itu pasti ada. Kalau mahnya baik, mata itu akan selalu terang. Oke. Unak tidak akan selalu berat. Oke. Migrain, Siap. sakit gigi, itu sebetulnya mahnya juga. Oh, Jadi itu semua di juga bisa sini, dari mah, ya? dari sini, karena keasaman. Jadi begini, seperti diabetes, bukan dari gula. Tapi dari soda atau pemanis buatan atau kimia, itu yang merusak sistem pankreas, tidak bisa reproduksi glukosa. Oke. Akhirnya larinya ngambilnya dari cairan ginjal. Sehingga menjadilah. Nah itu terjadilah diabetes. Tapi kan diabetes dibagi 2, ada kering ada basah. Oh, bukan berarti dari nasi. Bukan, Seringnya kita makan yang manis-manis. kan tidak. Itu tidak menunjang untuk menjadi dominan menjadi penyakit diabetes. Pola pikir dulu. Jadi pola pikir yang paling penting diolah. Betul. Nah, kan nggak semua bisa tuh pasien tuh kadang-kadang kita arahkan begitu. Iya. Nah, gimana Kak, biar supaya bisa mereka mengikuti pola yang A sampaikan? Jadi begini. Setiap resep jus Oke. itu macam-macam. Ada yang cocok, ada yang tidak. Oke. Jadi kalau resep jus A ini kalau untuk si A ya sudah si A, jangan dikasihkan ke si B. Oh, jadi Oke, saya jadi baru tahu nih, sahabat-sahabat Al-Makkah ya, ini agak menarik juga. Makanya kalau ngomongin hal ini nih nggak akan pernah habis kita untuk durasi 35 menit. Kenapa? AA ini ngomongnya sedikit-sedikit nih ke saya. Jadi ternyata sedikit ini membuat jadi pelajaran buat saya. Jadi satu resep jus itu bukan bisa untuk buat lain. Iya. Contoh saya nih, saya di MAH. Kemarin kan Pras udah kasih saya catatan. Iya. Rencanakan kalau udah selesai ini saya mau pulang ke Jakarta, saya mau kasih tahu sama istri saya. Sehingga ini mau saya mulai lakoni, kan begitu. Saya nggak punya juicer soalnya di kosan ini. Jadi saya hanya punya maker kopi saja karena lebih senang minum kopi dibanding Dan lebihnya jus. dari jus Gitu. ini, lebihnya itu pertama, dari satu resep Oke. itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dari satu resep bisa mengobati bermacam penyakit. Ya, contohnya seperti tadi, wortel, kentang, kulit semangka. Oke. Itu untuk mengikis lemak di ginjal, Oke. untuk asam urat, sakit pinggang, untuk memperbaiki masalah saluran kencing di laki-laki itu namanya saluran prostat. Kalau di perempuan beda lagi, salurannya ureter atau uterus. Oke. Itu untuk meredam keasaman lambung, untuk memperbaiki peredaran darah di otak. Jadi banyak, subhanallah, Allah menciptakan, subhanallah, sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi ya tentang keagungan ilmu Allah ini. Oke. Subhanallah. Kami punya program yang namanya pesantren sehat. Amin. Satu saat saya mau AA itu bisa menjadi motor penggerak kami nantinya. Insya Allah. Kenapa? Kami dekat dengan para kiai, kemudian para santri, dan semuanya itu tidak ada yang tidak semuanya sehat semua. Ya. Pasti ada yang. Cuman memang sedikit agak jauh, Ya. Ibarat kata berjuang itu tidak akan mungkin pernah putus dakwahnya seperti ini. Karena di bidang kesehatan kami punya program pesantren sehat namanya, dan kami sudah pernah bekerja sama dengan Daun Teratai namanya, yaitu Daun Teratai itu memberikan kami peluang atau jadi sponsor kami untuk memberikan obat herbal, baik itu kencing manis, kanker, stroke, dan yang lain-lain, tapi berbentuk kapsul yang sudah mereka produksi. Dan ini adalah hijrahnya seorang pengusaha pembelah permata yang dia begitu besar memiliki modal, dan sehingga akhirnya obat ini banyak disedekahkan kepada orang-orang susah yang tidak mampu untuk udah mau diamputasi, akhirnya minum obat ini tidak diamputasi, dan akhirnya ini berkolaborasi gitu loh. Dan saya berpikir ini adalah metode terbaru buat pesantren sehat, yaitu dengan yang murah.
Ya. dengan wortel saja, kulit semangka, ya kan? Ya. Dan kemudian yang lain atau kentangnya aja cuma sedikit, Ya. dan ini Wah, sayur. dicuci bersih, kemudian diperes dan airnya itu bisa digunakan untuk sebagai, Harus pure, tidak boleh dicampur. dan tidak boleh dicampur, Tidak gula boleh dan lama. apapun. Dan tidak boleh lama. Tidak boleh lama. Dan ada doanya nggak kira-kira Ya, nanti pasti. dikasih sama ini? Karena itu hanya sebagai jalan atau syariat. Tetap yang Maha Penyembuh itu Allah. Ya. Itu kuncinya. Tapi saya ini agak kurang adil sedikit Pak Habib. Kemarin dia nggak ngirim doa ke saya. Si Pras nggak ngirim doa ke saya. Kenapa Pras cuma kasih wortel sekian ini sekian? Saya dengar dicatat sama Adul. Tapi saya tungguin doanya apa gitu ya. Nggak bercanda ya. Jadi mudah-mudahan. Nah kalau Mas Andri punya pengalaman nggak sih yang paling menarik pada saat menginikan pasien? Pengalaman itu selalu ada ya. Sempat apa sih ya, ada pasien yang dari non medis juga. Sempat dari pengalaman gitu, belajar dari pengalaman semuanya juga. Pernah dari medis? Dari medis pernah. Dia sakit apa? Dia sama teman sih mungkin apa sih sakit tulang belakang gitu Oke. kayak gitu. Kalau aparat kepolisian pernah pegang? Oh, belum sama sekali. Kalau Mas Ragil? Kalau saya sendiri mah di bidangnya kan kebanyakan ke berdagang ya gitu ya. Jadi karena pengobatan ini mah jadi belum terlalu dalam gitu kan. Perdagangan apa sih yang boleh soal kami boleh tahu? Ya, saya mah di kuliner gitu. Kuliner Kayak contohnya? model ayam bakar, ikan bakar gitu. Jadi bikin usahanya kuliner, ya, bidangnya kuliner ayam bakar. di bidang Di ayam daerah mana? bakar. Itu di daerah Jatihanap, Cicadas gitu. Cicadas di pinggir jalan ya? Ya. UMKM-nya di pinggir jalan. Ya. Ini untuk Kang Iwa, Ketua Kadin Kota. Saya bermohon, ini ada sahabat saya, kalau bisa tolong dibantu modal juga tambahan, karena ini salah satu muridnya Habib dan itu adalah menjadi barometer buat kami. Insya Allah Kang Iwa bisa mendengarkan acara pesantren berbicara dan mau membantu nantinya. Amin. Jadi saya punya sahabat ketua Kadin kota, Kang Iwa, orangnya baik sekali dan mendukung setiap UMKM yang kekurangan modal. Insya Allah mudah-mudahan nanti Amin. kita bisa arah ke sana. Iya. Dan UMKM ini juga nanti bagian untuk perobatan ya. Saya juga pengen mengundang Tabib juga ke Kang Iwa juga supaya bagaimana biar supaya ya orang-orang yang UMKM itu juga sehat. Ya capek beliau-beliaunya dan segala macam. Nah inilah silaturahim kita sehingga kita bisa banyak untuk memberikan edukasi yang terbaik. Kang, sebagai penutup, Akang sehari-harinya kan ojol. Iya. Kang, dari apa yang kita bicarakan sekarang ini, apa sih saran dan kritik dari Akang tentang Al-Makkah yang Akang sudah dengar dari saat ini? Ya mungkin semuanya hanya untuk bermanfaat untuk semuanya juga ya. Semoga makin maju. Amin. Semoga Insyaallah sukses. sukses. Semuanya pada sehat selalu. Oke, kalau Kang Ragil? Ya, kalau saya pribadi mah ya, untuk pesantren berbicara ini ya, itu semoga makin maju ke depannya. Apa yang dijadikan visi misi dari pesantren berbicara ini kecapai gitu. Amin, Nah, gitu, insya Allah ya. mudah-mudahan. Kalau Kang Pras kan udah pernah ngeliat dapurnya Al-Makkah nih. Kalau guru belum nih. Akang udah lihat nih dapurnya, sering ikut pernah mendengarkan kami meeting. Dan menurut Akang gimana nih kira-kira? Mudah-mudahan semakin maju apa yang dicapai, apa yang diinginkan Oke, tercapai atas izin Allah. amin, insya Allah. Kang, sebagai penutup, ingin kami doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Makkah semua sehat, insya Allah. Dan kami semua bisa memberikan kontribusi terus kepada pesantren dan kemudian bisa ketemu banyak ajengan. Iya, Dan amin. kami terus bisa berkolaborasi dengan Akang. Kami mohon Akang pimpin doa sekarang. Insya Allah. Silakan Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Anta fadhana wa huwa fi burijihim ila syirati mustaqim. Amin. Amin. Anta fadhana wa huwa fi burijihim ila syirati mustaqim. Amin. Anta fadhana wa huwa fi burijihim ila syirati mustaqim. Amin. Allahumma rzuqni rahmatan lil alamin. Amin. Allahumma rzuqni rahmatan lil alamin. Amin. Allahumma rzuqni rahmatan lil alamin. Amin. Inna fatana laka fatha mubina. Amin. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Amin. Ya Allah Rabbi ya Karim wa Rahman Rahim. Amin. Semoga Allah mengabulkan Amin ya Allah.
apa yang kami cita-citakan, Amin. apa yang kami maksud. Amin. Karena hanya Allah Amin. yang tahu akan isi hati kami ini. Amin. Semoga apa yang dicita-citakan dikabulkan. Amin. Berikan kami keselamatan, kesehatan, selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatin umul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sahabat-sahabat Al-Makkah, sekali lagi terima kasih atas hari ini. Kami sudah banyak berbincang. Nanti saksikan juga di Pesantren Sehat dan tetap ketemu dengan Maha Guru dan Habib yang kami dengan Habib yang akan kita panggil lagi untuk bicara tentang kesehatan. Mas Andri, terima kasih. Kang Ragil, terima kasih. Mas Pros, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. doanya. Amin. Dan semoga kita sehat selalu. Amin. Sahabat Al-Makkah, terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan kami berikutnya dengan Pesantren Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.